Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh. Edisi hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Ya teman-teman, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap on fire ya untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita sama-sama simak dan dengarkan siang hari ini. Karena saya percaya bahwa setiap saat Tuhan selalu rindu supaya kita anak-anak muda ini boleh terus mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini spesial ya, ada tamu-tamu dari Lifeguard Youth Community yang sudah hadir di studio Suara Gerasi FM juga, yang akan memberkati kita. Ada Kenis dan juga Kayla. Halo Kenis, ini Kayla. Ini kemana? Ke sini? Ke situ boleh. Oke, apa kabar? Baik. Kenis? Baik, luar biasa. Lagi sibuk apa nih? Kayla dulu deh. Aku ya lagi sibuk. Sekolah lah ya. Sekolah dan ya KKR. Persiapan KKR sih ya. Mungkin ini kan ada pendengar juga Kayla yang baru pertama kali nih mendengarkan Kayla nih. Boleh dong memperkenalkan diri dulu. Oke, jadi halo, nama panjang saya Kunmi Kayla Hadi, biasa dipanggil Kayla. Dan saya sejujurnya masih kelas SMP 8. SMP kelas SMP 8. kelas 8. Ya, atau kelas 2. Oke. Pelayanan? Untuk pelayanan? Untuk pelayanan, aku pelayanan di menari dan pemusik. Oh, oke. Di Lifeguard juga ya? Lifeguard. Ya? Aktif di Lifeguard ya. Kalau Kenis mungkin teman-teman udah nggak asing ya, karena Kenis sudah pernah ngisi juga di program yang Enfresh ya. Oke, Kenis dan Kayla, hari ini kita punya tema tentang kesempatan. Betul ya? Betul. Nah, ini kan kebetulan tanggal 27 Februari itu kan Lifeguard mau ngadain event nih. Ya, itu tentang apa tuh? Kalau boleh tahu eventnya. Kalau eventnya ini sendiri lahir dari kerinduan kita ya anak-anak muda di kota Cirebon untuk menjangkau bukan hanya di kota Cirebon tapi juga di wilayah 3. Untuk ini kan bulan kasih, ini bulan kasih sayang. Jadi kita mau menunjukkan bahwa kasih sayang itu bukan cuma dari manusia. Dan kalau kita bersandar atau mengharapkan kasih sayang hanya dari manusia, itu tidak ada ujungnya, tidak ada puasnya. Yang sanggup memuaskan kita hanyalah kasih Tuhan dan kasih Bapa yang ada di surga. Makanya kenapa kita buat event ini, kita satu hati, kita sepakat, kita mau menunjukkan kasih Tuhan untuk anak-anak muda, juga anak-anak kecil di seluruh kota Cirebon dan di wilayah 3 gitu. Oke, untuk tema acaranya sendiri ini kan kalau nggak salah ya, untuk yang anak-anak itu Kayla ada temanya A Million Chance. Nah, ini kalau boleh tahu range usia anak-anaknya itu usia berapa sampai usia berapa Kayla? Kalau untuk yang KKR anak-anak sendiri itu bisa dimulai dari TK sampai SD kelas 6. Oh, cukup ini juga ya, cukup panjang juga range usianya ya, TK sampai SD kelas 6. Kalau misalkan untuk pemuda remajanya, Kenis, itu ada temanya Jesus Gives Second Chance. Iya. Betul ya? Betul, untuk yang pemuda remaja itu bisa dari SMP kelas 1 atau sekitar umur 13-14 sampai umur maksimal mungkin 30 tahun gitu, yang masih single. Teman-teman kaula muda di kota Cirebon wilayah 3 yang masih single, yang masih punya jiwa muda, boleh sekali untuk datang KKR-nya. Oke, tapi kalau misalkan yang udah double nih gimana? Tapi jiwanya masih muda. Wah, boleh juga dong. Kasih Tuhan kan tidak membatasi siapapun. Oke, cuman mungkin range usianya di antara maksimalnya 30-an gitu lah ya. 35 masih oke lah ya. Ya, boleh. boleh. Oke, kita mau masuk ke tema hari ini tentang kesempatan. Mungkin siapa duluan nih yang mau berbagi soal renungan firman Tuhan nih? Oke, mungkin saya dulu ya. Boleh. Dulu ya. Silakan Kenis. Oke. Mungkin kita boleh sama-sama buka di Ayub 3 ayat 20 sampai 23. Tadi Karinto sudah buka ya, boleh minta tolong dibacakan Karinto? Ayub 3 ayat 20 sampai 23. Sampai 23. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati?
yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Firman ini kan bilang, kenapa terang dan kehidupan itu diberikan seolah-olah kepada orang-orang yang doesn't deserve it, atau seakan-akan orang-orang yang bahkan tidak menantikan terang, tidak menantikan kehidupan. Di sini kan dideskripsikan kenapa terang dan kehidupan ini diberikan kepada orang yang bersusah-susah, yang hatinya pedih, menantikan maut, bahkan mengejarnya lebih daripada menggali harta, yang bersukaria, bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Justru bukan orang yang bersukaria dan bersorak-sorai saat terima terang, saat terima kehidupan, saat terima kasih, tapi kepada mereka yang seakan-akan tidak mengejar itu gitu. Tapi Dia adalah Tuhan yang terus mau mengejar setiap kita, bahkan mengejar orang-orang di luar sana yang mungkin sedang menyia-nyiakan hidupnya, yang mungkin bahkan udah capek dengan semua kekristenan, dengan semua Tuhan-Tuhanan lah mungkin kata orang. Tapi tanpa sadar mungkin Tuhan tuh selalu mengejar setiap kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan selalu mengejar, bahkan bukan cuma kita yang pelayanan, yang memberikan waktu kita, tenaga kita, keringat kita untuk Tuhan, tapi Tuhan juga mengejar banyak orang-orang luar di sana. Dan itu makanya kenapa lewat KKR ini kita betul-betul rindu bahwa kita tuh bisa jadi alat-alatnya Tuhan, seluruh panitia, semua lifeguard, kita bisa jadi alat-alatnya Tuhan dan pipa-pipa yang bersih untuk roh Tuhan tuh bisa mengalir dan menjamah setiap anak-anak muda, anak-anak kecil di kota Cirebon dan wilayah 3 Cirebon ini. Karena seringkali tanpa ada medium, tanpa ada orang-orang yang berkata, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan, dan aku mau dipakai Tuhan untuk banyak orang, untuk jiwa-jiwa itu merasakan kasih Tuhan. Tanpa ada orang yang berkata seperti itu, banyak orang di luar sana tuh sudah kehilangan jalan, sudah kehilangan arah, bahkan sudah kehilangan bagaimana cara kembali kepada Tuhan. Tapi makanya kenapa lewat KKR ini, lewat event ini, kita semua panitia rindu untuk Tuhan pakai kita, untuk jadi alat-alatnya Tuhan, untuk membimbing setidaknya jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Karena itu kan hati Bapa ya, hati kasih Bapa yang walaupun seperti ceritanya anak yang bungsu, walaupun sudah hilang, walaupun sudah menyia-nyiakan harta bapaknya, bahkan sudah sampai titik paling terendah harus makan makanan babi, harus ada di kandang babi, tetapi waktu dia kembali ternyata bapaknya tuh menunggu. Bukan hanya bapaknya di dalam rumah terus sibuk sendiri, tapi ternyata bapaknya menunggu. Dan siapa tahu bapaknya ternyata nunggu tiap hari di luar bahwa menantikan anaknya kembali. Dan sama itu kan hati Bapa yang ada di surga ya, bahwa dia Bapa yang sangat mencintai semua ciptaannya, dia Bapa yang sangat mencintai semua umat manusia dan sangat-sangat menunggu untuk orang-orang yang bersusah hati, bahkan yang mengejar maut, yang menyia-nyiakan hidupnya untuk kembali kepadanya. Oke. Karena memang di luar sana kemungkinan ya Kenis ya, Kayla juga kemungkinan di luar sana begitu banyak orang-orang yang sudah putus asa, yang juga merasa bahwa sepertinya Tuhan udah nggak menginginkan saya gitu kan. Padahal teman-teman harus ketahui juga bahwa seperti yang tadi Kenis sampaikan, bahwa Tuhan itu tanpa sepengetahuan kalian, Tuhan itu setiap saat bahkan menantikan kita kembali gitu ya, sama seperti bapak yang menunggu dan menantikan si anak bungsu ini pulang ke rumah gitu kan. Si anak bungsu ini waktu dia di kandang babi gitu kan, dia lagi ngurus, dia sedang terpuruk, dia sudah jatuh, dia mungkin tidak menyadari ya bahwa bapaknya di rumah itu lagi nungguin dia. Nah, jadi ini sama halnya, makanya lewat KKR ini juga suatu kerinduan dari lifeguard juga pastinya tidak hanya berhenti di lifeguard saja, tapi setiap anak-anak yang nanti hadir, mereka juga akan menjadi saluran yang bersih juga, yang membakar api roh untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka pastinya ya. Oke, lanjut Kenis, apa lagi nih? Iya,
kita mungkin bahas contoh ya, contoh di firman Tuhan. Yang pertama, Petrus. Kita kan mau ngomong tentang, kan temanya ini chances ya, kayak juga ya. Temanya kan tentang chances atau bahasa Indonesianya kesempatan gitu. Tentang kesempatan. Dan kalau tadi firman tadi berkata bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dan bukan cuman untuk orang-orang yang layak, bukan cuman untuk orang-orang yang melayani dia, bukan cuman orang-orang yang ada di dalam gereja, tapi kasihnya begitu besar sehingga juga ada untuk orang-orang yang bahkan tidak layak dan sedang di luar sana gitu. Dan Tuhan itu sanggup memberikan kesempatan-kesempatan baru untuk kita, bahkan kesempatan-kesempatan kedua, kesempatan-kesempatan ketiga dan selanjutnya gitu. Contohnya ada di yang pertama Petrus mungkin ya. Petrus ini kan ceritanya adalah murid Yesus yang mengikuti Yesus selama perjalanan pelayanan Yesus, juga mengalami mujizat-mujizat Yesus nih. Tapi tertulis di sini Yohanes 13 ayat 38. Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Hari itu kan Petrus tuh kayak advokat Yesus banget gitu. Saya akan lakukan semua buat Yesus. Saya rela mati buat Yesus. Saya rela lakukan ini. Saya akan buktikan saya yang paling mengasihi Yesus gitu. Pokoknya dia selalu mau membuktikan dirinya. Kayaknya membara gitu. Membara sekali nih, iya. Dan pasti juga banyak kan teman-teman yang kenal lah, mungkin teman-teman di gereja yang berapi-api gitu, sangat membara, sangat pelayanan apapun diambil, kesempatan apapun diambil gitu. Tapi lewat cerita ini ternyata Petrus pun waktu ada di titik penentuan bisa salah kok. Dia tetap manusia yang bisa membuat kesalahan, dia tetap manusia yang mau melindungi dirinya sendiri ya waktu itu dengan takut dan akhirnya menyangkal Yesus gitu. Tetapi setelah Petrus menyangkal Yesus ini yang ajaib, Karinto, setelah firman Tuhan tuh tertulis waktu Yesus bangkit dan Yesus bertemu dengan Maria Magdalena tuh di depan kubur Yesus. Yesus tuh bilang, setelah ngobrol-ngobrol ngasih tahu dengan Maria Magdalena, jangan sentuh aku karena aku belum ketemu Bapa dan lain sebagainya. Yesus tuh bilang, kamu pergi ke Galilea, kamu katakan kepada Petrus dan murid-muridku yang lain. Jadi walaupun Petrus ini, mungkin yang lain kan gak disebut ya, yang lain mungkin sembunyi aja gitu. Kabur gitu ya. Tapi Petrus ini yang jelas-jelas menyangkal Yesus 3 kali, jelas-jelas berkata, enggak, saya enggak kenal siapa itu. Padahal tadinya kan yang saya rela mati buat Yesus, saya rela memberikan semua buat Yesus. Tapi akhirnya ternyata nyangkal juga gitu. Padahal Petrus yang nyangkal, Petrus yang kayak kelihatannya menurut mata manusia kok paling salah dibanding murid-murid yang lain, paling mengkhianati Yesus waktu Yesus sedang mati di atas kayu salib loh untuk menebus dosa. Dia juga, iya harusnya Tuhan Yesus paling sakit hati lah sama Petrus. Tapi kenapa waktu Yesus bangkit, Yesus titip pesannya sampaikan kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Yesus nggak sebut Yohanes, Yesus nggak sebut Yakobus, Yesus nggak sebut murid-murid yang lain. Yang pertama itu Petrus. Dan itu kasih Tuhan untuk kita semua teman-teman. Itu cinta Bapa dan cinta Tuhan untuk kita semua. Bahkan mungkin untuk kita yang betul-betul sejujurnya tidak layak, untuk kita yang don't deserve it at all. Tapi kasihnya begitu besar dan kasihnya selalu mengingat kita, kasihnya selalu menantikan kita. Bahkan dan waktu Petrus menyadari itu mungkin ya, waktu Yesus menanyakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Saat Petrus menyadari itu bahwa kasih Yesus dan kasih Tuhan itu begitu besar sehingga dia tidak bisa membalas dengan apapun, bahkan dengan nyawanya sendiri, bahkan dengan advokatnya dia, bahkan dengan berapi-apinya dia, tidak pernah dia bisa balas. Satu yang dia bisa ikuti, apa kata Yesus? Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan waktu dia sadar bahwa, oh ya ini adalah kesempatan yang baru yang Yesus berikan kepada
mungkin Petrus sadar ya hari itu adalah kesempatan baru yang Yesus berikan kepada Petrus. Sehingga betul-betul setelah Yesus terangkat ke surga, Petrus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dia berkhotbah, dan bahkan yang ajaib tuh ya, kalau kita lihat di Alkitab, ternyata Petrus ini melakukan mujizat-mujizat yang lebih keren loh dari Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan orang itu harus dengan sentuhan atau dengan perkataan gitu. Pokoknya Yesus kan harus melakukan sesuatu. Yesus harus tumpang tangan, Yesus harus berkata, jadilah seperti imanmu. Ibu-ibu yang pendarahan harus pegang jubah Yesus dan baru sembuh gitu. Tetapi yang keren, Petrus itu cuma lewat loh, pakai bayangan, dan bayangannya itu nyembuhin orang. Itu kan mujizat yang lebih keren dari yang Yesus pernah lakukan gitu ya. Dan ternyata saat Petrus sadar bahwa, oh iya, cinta dan kasih Tuhan tuh segini besar ya. Dan dia mengambil kesempatan yang baru yang Tuhan berikan itu dan melakukannya, akhirnya dia betul-betul menjadi dampak yang sangat besar untuk banyak jiwa-jiwa, untuk ribuan jiwa-jiwa, untuk banyak orang. Dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia membawa hadirat Tuhan kemanapun dia pergi. Dan itu sesuatu yang keren banget sih menurut aku. Dan semua kita itu layak dan bisa untuk menerima itu. Ya mungkin nggak layak lah ya, mungkin kita nggak layak, tapi kita bisa terima kesempatan yang baru itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau mengambil kesempatan itu dan menggunakannya sebaik mungkin karena kita tahu seberapa besar cinta Tuhan untuk kita dan untuk seluruh dunia, ataukah sekali lagi kita mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, dan itu menyedihkan dan mendukakan gitu ya. Oke. Nah, sebelum lanjut nih Kenis, ke Kayla dulu. Kayla, apa yang Kayla dapat terkait dengan tema kesempatan ini? Atau mungkin Kayla punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan terkait dengan sebuah kesempatan gitu? Kalau untuk kesempatan sendiri itu aku pernah ngalamin jadi waktu itu ini ada sedikit hubungan dengan kesempatan sih. Jadi kan waktu itu pas aku ya kelas 6 lah, mau ke kelas 7 itu aku mulai kayak ya kebawa ngomong kasar bla 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 gitu kan. Nah terus aku tuh aslinya kan kalau misalnya kayak gitu aku masih bisa ya untuk tetap hidup seperti itu, tapi aku tiba-tiba diingetin Tuhan gitu kayak, ya kamu mau balik lagi nggak sama aku, kamu mau mau aku pakai nggak, jadi kayak nggak kayak hidup seperti dunia ini lagi. Karena ya kalau misalnya kita tetap hidup seperti ini, kita kan nggak bakal jadi berkat juga, dan ya akan menyedihkan hati Tuhan gitu. Jadi ya aku mengambil kesempatan itu untuk berjalan bersama Tuhan dan tidak melakukan seperti dunia lagi gitu. Oke. Nah, Kayla sendiri punya pesan apa nih buat teman-teman kira-kira terkait dengan tema kesempatan kita nih? Kalau misalnya untuk membagikan ke teman-teman itu, jadi dunia ini kan gak unpredictable, jadi kayak kita tuh nggak bisa kita nggak bisa nebak apa yang bakal terjadi ke depannya. Tapi ya satu pesan yang aku pikir itu hanya ikuti kata Tuhan aja, dan mungkin kalian emang ada keseret-seret dikit, tapi tenang aja, Tuhan tuh bakal tetap kasih kesempatan kalian, tinggal kalian yang pilih. Sama kayak tadi, kalian pilih mau ikut Tuhan atau enggak gitu. Oke. Karena memang setiap kita anak-anak Tuhan itu pasti disertai Roh Kudus ya Kayla ya. Karena saya pribadi pun sama, waktu saya seusia kamu masih sekolah juga, itu kan memang lingkungannya itu kan tidak selalu baik. Ada juga orang-orang yang cukup toksik juga nih. Pasti teman-teman juga merasakan ya. Ada yang ngomong kasar, ya kan? Terus ya perilaku dan tingkah lakunya juga tidak baik gitu kan. Nah, itu otomatis kan bisa mempengaruhi kita gitu kan. Tapi Roh Kudus itu ya akan selalu memberikan kita warning. Mengingatkan kita bahwa kamu salah loh, gitu kan. Dan sama seperti yang tadi Kayla sudah sampaikan, dia mengalami pengalaman pribadi di mana ada Roh Kudus yang berkata, kamu mau balik atau enggak. Tapi itu balik lagi ke kita, karena setiap kita punya pilihan. Kita mau ngikutin tuntunan Tuhan atau kita mau cuekin, gitu kan. Ini yang perlu mungkin Kayla waktu itu yang menarik gini, apa yang membuat Kayla
sampai akhirnya bisa merasakan dan peka terhadap suara Roh Kudus? Ini mungkin teman-teman harus perlu tahu juga. Pasti ada tips and triknya gitu. Ya jadi aslinya gini kan, dulu aku emang pas kelas 6 itu aku sejujurnya ya masih apa ya, aku dulu sebelum kelas 6 itu aku masih deket banget sama Tuhan. Tapi karena mungkin masuk pergaulan yang kata aku gak aku sadarin itu toksik, itu jadi, dan membuat saya ngomong kasar gitu, itu jadi apa ya, aku juga sendiri ngerasa kalau aku nggak terlalu dekat sama Tuhan. Awalnya sih aku nggak ngerasa, cuman di saat itu aku ngerasain kayak there is something beda aja gitu dengan kayak my thoughts yang biasanya dengan itu tuh jauh berbeda. Jadi kayak kalian pasti lama-lama bisa ngerasain juga gitu. Bahwa kita ini sudah jauh dari Tuhan. Oke. Kemudian momen apa yang bikin ada nggak sih momen-momen yang khusus yang mungkin Kayla akhirnya mengambil keputusan saat teduh lebih dekat sama Tuhan gitu kan, sampai akhirnya kamu bisa merasakan ada tuntunan Roh Kudus untuk kamu lepas dari lingkungan yang toksik itu? Ya jadi pas berjalannya itu sesudah itu aku ngerasa kayak, kan aku udah ngerasa kalau aku tuh udah kurang deket sama Tuhan, dan ada beberapa khotbah gitu yang ngomong kayak apa ya, kalian tuh kalau misalnya hidup tanpa Tuhan itu emang susah banget kan. Gini, bukan tanpa Tuhan itu kan kita nggak bisa apa-apa. Dan kalau misalnya aku merasa kayak kalau misalnya aku nggak ngikut Tuhan lagi, apa jadinya aku di masa depan? Aku bisa ngikutin dunia dan nggak ngikutin Tuhan, dan aku gimana hidup aku selanjutnya bakal gimana? Oke, teman-teman, saya nangkap sesuatu. Tuhan berbicara kepada kita bukan hanya di saat kita rajin saat teduh. Bahkan di saat kita jauh dari Tuhan pun Tuhan berbicara sama kita. Sama seperti yang tadi dialami Kayla, secara pribadi Tuhan bicara di dalam hatinya, dan Tuhan juga memberikan sebuah peringatan lewat firman Tuhan gitu kan. Kenis, lanjut lagi Ken. Masih ada kan? Masih. Oke, lanjut Ken. Iya, tadi dari sharingnya Kayla juga aku keinget yang apa ya, tadi Kayla di akhir bilang, tadi kamu bilang apa ya di akhir, jadi rada kelewat my train of thoughts. Yang apa nih? Yang terakhir tentang pergaulan dan dia merasakan sesuatu ada yang beda dari dirinya. Iya, ada yang beda, dan ya namanya ABG ya, ABG kan banyak pasti anak-anak di luar sana yang dapat pergaulan-pergaulan yang bisa kurang bagus dan bisa mempengaruhi lah gitu. Tapi ya benar tadi, bagaimana kita bisa tetap mendengarkan suara yang di hati kita gitu ya, walaupun mungkin walaupun mungkin susah, tapi bagaimana kita bisa tetap mendengarkan lah suara itu, karena aku juga percaya sih Tuhan tuh nggak pernah berhenti berbicara terus untuk menawarkan kita kembali, untuk menarik kita kembali gitu ya. Oke. Mungkin lanjut ya. Yang berikutnya. Yang selanjutnya, kalau Petrus tadi bisa menangkap kesempatan dan menjadikan kesempatan itu sesuatu yang sangat berdampak dan memberkati banyak orang. Di sisi lain ada Yunus. Kita tahu cerita Yunus. Yunus hari itu Tuhan bilang untuk Yunus, kamu pergi ke Niniwe dan beritakan Injil supaya bangsa ini tuh bertobat. Tetapi yang mungkin kita nggak tahu, kalau diselidiki di backgroundnya Yunus ini, ternyata waktu zamannya Yunus ini, bangsa Niniwe itu pernah kayak menyerbu kota di mana Yunus tinggal. Dan bapaknya Yunus atau keluarganya Yunus itu pernah salah satunya dibunuh oleh orang Niniwe. Kepahitan dia. Nah, makanya kenapa kalau teman-teman baca, kenapa sih Yunus nggak suka itu, katanya dia kan orang yang dipakai Tuhan, dia nabi Tuhan. Kenapa dia nggak mau itu untuk ke Niniwe? Sentimen dia ya? Iya, ternyata dia sentimen. Ternyata dia punya masa lalu yang itu pahit dan menyakitkan untuk dia, sehingga menurut dia Niniwe tuh nggak layak lah
Niniwe tuh udahlah nggak usah bertobat, nggak usah diselamatin sama Tuhan. Mereka memang harusnya binasa, mereka memang layak binasa. Makanya kenapa Yunus kabur ke Tarsis, nggak mau ke Niniwe. Tetapi setelah lewat akhirnya ada badai, lalu Yunus ngaku, lalu Yunus dibuang ke laut, lalu Yunus masuk ke perut ikan besar. Firman Tuhan tuh berkata di Yunus 3 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi ini adalah seperti tema yang Kayla dapat juga untuk KKR ini, bahwa Jesus gives second chance. Tuhan tuh memberi kesempatan kedua. Firman ini berkata Tuhan berfirman kepada Yunus untuk kedua kalinya. Dan di kesempatan yang kedua ini akhirnya kan Yunus datang ke Niniwe dan Yunus menginjil di sana. Yunus berkata harus bertobat gitu, dan akhirnya mereka semua satu bangsa sampai ternak-ternaknya berpuasa, dan akhirnya Tuhan berkenan, Tuhan mengampuni mereka. Tetapi ceritanya kan gak sampai situ. Ceritanya tetap lanjut. Yunus 4 ayat 9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaklah aku marah sampai mati. Waktu Tuhan memberi Yunus kesempatan, Yunus tetap ngelakuin nggak? Tetap ngelakuin. Tapi dia tidak pernah membereskan yang di hatinya. Dia tidak pernah, dia melakukan apa yang seperti kehendak Tuhan. Sama kayak Petrus kan tadi juga mengikuti dan nurut. Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku, Petrus melakukan. Tetapi bedanya yang di dalamnya Petrus ini sudah sembuh dan sudah beres. Makanya pelayanannya walaupun sampai akhir dia jadi martir ya, kalau nggak salah Petrus tuh juga tetap jadi martir dan matinya tetap ya seperti Yesus gitu ya. Lebih mengenaskan walaupun lebih mengenaskan, tapi yang dia lakukan itu berdampak sangat besar dan sangat ajaib. Tetapi Yunus tetap melakukan, nggak tetap melakukan. Tapi hatinya itu belum beres dan belum menerima kesembuhan. Dia belum menerima bahwa kasih Tuhan dan cinta itu begitu besar. Bahkan untuk dirinya yang mau kabur, bahkan untuk dirinya yang marah, bahkan untuk dirinya yang kepahitan, untuk dirinya yang hatinya masih sakit dengan bangsa Niniwe. Bahkan kasih dan cinta Tuhan itu sangat besar, bahkan untuk bangsa Niniwe yang sangat berdosa dan sangat keji mungkin ya hari itu. Kalau Yunus bisa terima itu dan membuka hatinya untuk menerima kasih Tuhan, menurut saya dia akan bersuka cita karena melihat satu bangsa diselamatkan. Kalau firman Tuhan berkata satu jiwa diselamatkan aja surga bersorak, apalagi satu bangsa, apalagi satu negeri gitu. Dan kalau Yunus bisa melihat itu dan kalau Yunus bisa hatinya mengerti itu, harusnya yang menjadi reaksinya bukan marah, tapi ikut bersuka cita bersama Tuhan, bersama surga. Tetapi itu sekali lagi pilihan ya. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan kedua, kesempatan, a million chances yang Tuhan berikan kepada kita, sekali lagi bukan cuma dari bagian Tuhan yang memberi kita kesempatan. Tapi juga ada bagian kita yang bagaimana kita meresponi kesempatan itu. Apakah kita mau meresponi dengan baik, apakah kita mau meresponi dengan benar, ataukah kita meresponi dengan marah, ataukah kita meresponi dengan aduh ini beban lagi, ataukah kita meresponi dengan negatif. Itu tetap ada bagian kita dan ada pilihan kita. Jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan, tapi jangan lupa teman-teman, kita punya bagian, kita bereskan hati kita. Jangan sampai kita dikasih kesempatan lagi sama Tuhan, tapi kita sendiri tidak mengambil bagian kita nggak mau membereskan apa yang menjadi, mungkin ada kepahitan, ada kekecewaan di dalam diri kita. Kayaknya rasanya percuma gitu ya. Dan tidak terasa nih, udah hampir di ujung kebersamaan kita. Kenis, mungkin closing statement dari tema kita kesempatan siang hari ini. Dari saya, sekali lagi, mungkin saya nggak tahu sudah berapa kali teman-teman mendengar ini, atau sudah berapa kali teman-teman membaca ini gitu ya, di sosmed, di mana. Tapi
ada satu kasih yang jauh lebih besar dari semua kasih dan semua cinta yang dunia dan manusia bisa berikan buat kita, yaitu kasih Yesus yang rela mati untuk kita, bahkan bukan cuma mati, tapi mati untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak ada di kebinasaan sepanjang masa dan selama-lamanya, supaya kita tidak disiksa di neraka selama-lamanya, tetapi menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Itulah kasih yang terbesar, itulah kasih yang menunggu teman-teman semua dan saya untuk terus kembali dari setiap dosa kita, dari setiap kesalahan kita. Itulah kasih yang sangat besar yang bukan hanya mau Tuhan berikan untuk orang-orang yang layak dalam tanda kutip, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak layak. His love is greater and bigger than those who doesn't deserve it. Jadi untuk teman-teman semua yang hari-hari ini mungkin sedang merasa nggak layak, dan mungkin bukan Tuhan yang menjauh dari kita ya, tapi seringkali sebagai manusia kita saat merasa nggak layak, saat kita merasa takut, saat kita merasa sudah berdosa dan udahlah aku ini gak layak untuk menerima kasih Tuhan dan menerima kesempatan, jangan pernah berpikir seperti itu, karena setiap hari Tuhan menunggu kita. Maka mari mendekat, mari kembali kepada Tuhan. Amin. Kayla, closing statement terkait tema kita hari ini. Untuk closing statement itu aku cuma mau kasih pesan aja gitu ya. Kadang kalau misalnya kita feel kayak dengan hati itu emang kadang susah untuk membedakan apakah itu suara Tuhan atau itu emang hanya keinginan kita gitu. Jadi yang aku mau ingetin adalah kalau misalnya untuk emang itu tuh harus dilatih, nggak bisa langsung dengar suara Tuhan kayak gitu, emang nggak bisa. Tapi kalian akan bisa membedakan itu suara Tuhan atau bukan itu dengan cara kalian tanya Tuhan dulu. Jadi pasti Tuhan akan jawab, cuman mungkin bisa jadi lewat orang-orang terdekat kita atau dengan lingkungan kita, jadi kayak nggak secara lisan gitu. Karena ya emang susah sih dengar suara Tuhan tuh, emang susah banget. Oke, segala sesuatunya kita harus uji ya, dan Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Bisa lewat orang di sekitar kita, lewat firman Tuhan, lewat khotbah mungkin, bahkan lewat lagu pujian juga gitu ya. Oke, Kayla boleh informasikan buat teman-teman semua atau juga papa mama yang hari ini sedang mendengarkan secara on air untuk ibadah KKR anak tanggal 27 Februari ya? Mungkin jamnya, Kayla, jam berapa? Untuk yang anak itu nanti bakal diadain jam 1 siang, dan buat yang youth nanti bakal diadain jam 5:30 sore. Oke, tempatnya di mana? Di Gedung Gracia lantai 2. Gedung Gracia lantai 2 ya, teman-teman ya, jangan sampai salah. Papa mama juga yang hari ini mendengarkan lewat on air, bawa anak-anaknya, ya kan, boleh kan didampingi, nggak apa-apa ya? Boleh. Nanti dampingin sama orang tuanya, hadir di Gedung Gracia lantai 2 jam 1 siang. Itu untuk yang anak-anak ya, usia dari TK sampai kelas 6 SD. Ya, oke. Kalau untuk yang youth-nya jam 5:30 sore di Gedung Gracia lantai 2 juga. Ya, nanti di situ ada Pastor Joshua juga, sama ada Evangelis Bevis dan Evangelis Hadasa juga yang akan hadir ya. Thank you banget buat Kenis, buat Kayla juga yang udah berbagi siang hari ini. Saya percaya dan kita sama-sama berdoa apa yang sudah disampaikan itu tidak menjadi benih yang sia-sia, tapi setiap anak-anak muda pastinya yang mendengarkan siang hari ini boleh diberkati dan nanti boleh hadir di acara KKR yang diadakan oleh Lifeguard Youth Community. Kenis boleh tutup dalam doa? Boleh. Ya, silakan Kenis. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini kami bisa mendalami firman-Mu, kami bisa mendalami hati-Mu, kami bisa mengerti lebih lagi betapa besarnya cinta-Mu, betapa besarnya kasih-Mu untuk kami semua dan untuk semua orang-orang di luar sana. Tuhan, biar bantu setiap kami pendengar-pendengar Radio Suara Gracia untuk hati kami meluap-luap dengan kasih-Mu Tuhan. Amin. Sampai itu meluber
dan bisa memberkati juga orang-orang di sekeliling kami. Biar kami tidak hanya keep dan tidak hanya menyimpan kasih-Mu untuk diri kami sendiri, tapi seperti firman-Mu berkata bahwa nomor 1 kami mengasihi Engkau, nomor 2 kami mengasihi saudara kami seperti diri kami sendiri, barulah diri kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi thank you banget Kenny sama Kayla. Kita nanti mungkin kapan-kapan bisa ngobrol lagi nih ya. Oke, teman-teman, tidak terasa tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati.